Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi momen kovarian dan korelasi dari banyak peubah acak. Nah, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, saya sendiri Fani Fradin Kasari, dan kedua rekan saya yaitu Gila Amelia Zai dan Wulandari Liga Kusumawati. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Momen dari banyak perubah acak. Momen ke K di sekitar X sama dengan 0 dari variabel random X didefinisikan sebagai mu sama dengan epsilon X. Momen ke K di sekitar X sama dengan mu didefinisikan mu sama dengan epsilon X min mu. Jika K sama dengan 1, mu sama dengan epsilon 2X min mu 3 sama dengan X2 epsilon 2x 3 min mu sama dengan 0, K sama dengan 2, mu sama dengan epsilon X min mu sama dengan sigma. Contoh soal, misalkan ada seorang pembalap mobil yang diasumsikan waktunya berkendara di antara 20 hingga 30 menit. Jika X adalah variabel acak yang dinyatakan waktu dalam menit, maka tentukan momen ke K dari variabel tersebut. Penyelesaiannya itu F2X 3 sama dengan 20 lebih kecil dari X 30 sama dengan untuk yang lain. Momen ke K dari variabel acak tersebut adalah M sama dengan mu 4X sama dengan DX, di mana K 1, 2, 3. Sehingga M sama dengan 30 min 20 per 10 kali 2 sama dengan 25, dan M sama dengan 30 min 20 per 10 kali 3 sama dengan 633 1 per 3. Karena M sama dengan mu, sehingga diperoleh mu sama dengan 25. Karena M sama dengan mu plus sigma, maka diperoleh sigma sama dengan 8. Batas-batas probabilitas jika X suatu variabel random dan mu fungsi bernilai real non-negatif, maka untuk sembarang konstanta positif C berlaku P mu lebih besar dari C kurang dari lebih kecil dari dari teorema batas-batas probabilitas di atas dapat dituturkan sebuah pertidaksamaan Chebyshev sebagai berikut. Jika X variabel random, maka min, mu, dan varian sigma, maka untuk sembarang K lebih besar dari 0 berlaku sebagai berikut contohnya. Oke, next. Yang kedua ada materi kovarian dari banyak peubah acak. Kovarian, ukuran hubungan linier antar beberapa variabel. Yang pertama, positif, berarti hubungan linier positif. Yang kedua, negatif, berarti hubungan linier negatif. Yang ketiga, nilai mendekati 0, berarti tidak ada hubungan linier. Keterbatasan kovarian. Yang pertama, salah satu keterbatasan kovarian adalah ukuran kovarian tergantung pada variasi variabel. Yang kedua, akibatnya sulit mengevaluasi besarnya kovarian antar dua variabel. Misalkan X dan Y adalah variabel random dengan distribusi peluang gabungan F, X, Y. Kovariansi dari X dan Y adalah sigma XY sama dengan E dikali buka kurung X min mu X tutup kurung buka kurung Y min mu Y tutup kurung sama dengan
sigma X, sigma Y, X min mu X, tutup kurung, buka kurung Y min mu Y, tutup kurung, F X, Y. Jika X dan Y diskrit dan sigma XY sama dengan E dikali buka kurung X min mu X, tutup kurung dikali buka kurung Y min mu Y, tutup kurung, sama dengan batas dari minus ta hingga sampai ta hingga X min mu X, tutup kurung dikali Y min mu Y, F X, Y dx. Jika X dan Y kontinu, interpretasi kovariansi antara dua peubah acak menunjukkan sifat asosiasi, yaitu hubungan antara keduanya. Jika kedua peubah tersebut bergerak ke arah yang sama, X membesar dan Y membesar, maka hasil kali X min mu X, Y min mu Y cenderung bernilai positif. Namun, jika bergerak ke arah berlawanan, X membesar dan Y mengecil, maka hasil kali X min mu X, Y min mu Y cenderung akan bernilai negatif. Tanda kovariansinya yang satu plus atau minus, menunjukkan apakah hubungan antara kedua peubah banyak positif atau negatif. Berikut terdapat contoh soal dari kovariansi. Yang pertama, X bagian pelari pria dan Y bagian pelari wanita yang menempuh lomba maraton mempunyai distribusi peluang gabungan. Fxy-nya 8xy 0 kurang dari X, X kurang dari 1, 0 kurang dari Y kurang dari X. Untuk 0 untuk X dan Y yang lain. Hitunglah kovariansi X dan Y. Untuk penyelesaiannya, di sini distribusi marginal X dan Y adalah Gx 4x pangkat 3, 0 kurang dari X, X kurang dari 1, 0 untuk X yang lain. Hy 4y dikali 1 min Y kuadrat, 0 kurang dari Y kurang dari 1, 0 untuk Y yang lain. Dari fungsi peluang di atas diperoleh mu X sama dengan EX, batas dari 0 sampai 1, 4x pangkat 4, dx sama dengan 4/5. Mu Y sama dengan EY, batas dari 0 sampai 1, 4y kuadrat 1 min Y kuadrat, dy sama dengan 8/15. Sehingga memperoleh hasil mu XY sama dengan EXY sama dengan mu X, mu Y sama dengan 4/9 dikurang 4/5 dikali 8/15, sehingga memperoleh hasil 4/225. Materi selanjutnya yaitu korelasi dari banyak peubah acak. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau yang disebut dengan korelasi positif atau berlawanan yang disebut korelasi negatif. Dalam matematika, korelasi merupakan ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan tinggi badan dan usia siswa SD sebagai variabel dalam korelasi positif. Semakin tua usia siswa SD, maka tinggi badannya pun semakin tinggi. Hubungan ini disebut korelasi positif karena kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang sama, yakni dengan meningkatnya usia, maka tinggi badan pun ikut meningkat. Sementara itu, kita bisa menggunakan nilai dan tingkat ketidakhadiran siswa sebagai contoh dalam korelasi negatif.
Semakin tinggi tingkat ketidakhadiran siswa di kelas, maka nilai yang diperolehnya cenderung semakin rendah. Hubungan ini disebut korelasi negatif karena kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang berlawanan, yakni dengan meningkatnya tingkat ketidakhadiran, maka nilai siswa justru menurun. Kedua variabel yang dibandingkan satu sama lain dalam korelasi dapat dibedakan menjadi variabel independen dan variabel dependen. Sesuai dengan namanya, variabel independen adalah variabel yang perubahannya cenderung di luar kendali manusia. Sementara itu, variabel dependen adalah variabel yang dapat berubah sebagai akibat dari perubahan variabel independen. Sifat-sifat korelasi 4.7. Yang pertama, koefisien korelasi berkisar antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Korelasi AX ditambah B, CY ditambah D sama dengan sin BD korelasi X, Y dengan sin BD sama dengan 1 jika BD-nya lebih besar dari 0. Dan bernilai 0 jika BD-nya sama dengan 0. Bernilai negatif 1 jika BD-nya kurang dari 0. Yang ketiga, koefisien korelasi lebih besar dari 0, maka korelasinya positif dan arahnya searah. Yang B, jika koefisien korelasinya bernilai kurang dari 0, maka disebut koefisien korelasi negatif dan arahnya berlawanan. Jika koefisien korelasi bernilai sama dengan 0, maka disebut uncorrelated. Nomor 4, jika X, Y bebas stokastik, maka kovarian X, Y sama dengan 0, korelasi X-Y sama dengan 0, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Penentuan derajat hubungan linier antara dua buah variabel acak disebut koefisien korelasi. Nah, definisi 4.7. Jika X dan Y merupakan variabel acak, diskrit, atau kontinu, maka koefisien korelasi atau rho X-Y didefinisikan sebagai sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar kuadrat dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar kuadrat dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dengan variansinya masing-masing adalah Vx sama dengan sigma 2x, Vy sama dengan sigma 2y, dan kovariansinya adalah sigma xy. Maka korelasi X dan Y didefinisikan korelasi X, Y sama dengan rho X, Y sama dengan kovarian X, Y dibagi akar kuadrat dari Vx dikali akar kuadrat dari Vy sama dengan rho xy dibagi sama dengan sigma xy dibagi sigma x dikali sigma y. Nah, untuk contoh soalnya yaitu ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran atau konsumsi per bulan. Data dari 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. X atau pendapatan yaitu ada 800, 900, 700, 600, 700, 800 ribuan. Y-nya atau konsumsi ada 300, 300, 200, 100, 200, 200 ribuan. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi, maka disusun tabel bantu sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat ada X-nya, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Dibuat tabel sebagai berikut. Dan di sini ada jumlah per itemnya. Nah, untuk penyelesaiannya, berdasarkan tabel bantu tersebut diperoleh nilai-nilai sebagai berikut. Sigma X ada 4.500, sigma Y 1.300, sigma X kuadrat 3.430.000, sigma Y kuadrat 310.000, dan sigma X-nya ada 1.010.000.
N-nya 6. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam rumus koefisien korelasi sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar kuadrat dari buka kurung N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat tutup kurung dikali akar kuadrat dari buka kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat tutup kurung. Nah, di sini kita tinggal substitusikan saja nilai-nilainya tadi ke dalam rumusnya, dan hasilnya yaitu R sama dengan 0,886621. Nah, kesimpulannya, jadi diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 0,886621. Nah, karena nilainya positif dan mendekati 1, berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah atau positif. Artinya, peningkatan pendapatan seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran atau konsumsi. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari materi momen, kovarian, dan korelasi dari banyak pembaca. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.